semuanya, sahabat-sahabat Sila Smart, berjumpa lagi. Saat ini kita akan kembali untuk membahas untuk paket numerasi SMP, di mana di sini kita akan membahas beberapa soal-soal untuk AKM ya. Diketahui suatu stimulus dalam suatu garis, di mana suatu garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan dikenal dengan garis bilangan. Bilangan yang dapat ditempatkan pada garis bilangan dapat berupa bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Bilangan pecahan terletak di antara dua bilangan bulat dalam garis bilangan. Gambar berikut menunjukkan garis bilangan dengan ada bilangan yang tidak ditentukan nilainya. Oke, ini garis bilangannya ada negatif 3, ada X, ini tadi tidak ditentukan, negatif 1, 0, ada Y, ada 1, 2, dan ada J. Tadi katanya di sini pecahan itu terletak di antara dua bilangan, berarti pecahan antara dua bilangan bisa negatif 1, antara negatif 1 dan negatif 0 itu adalah pecahan. Bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Kita akan membahas apa yang menjadi pertanyaannya, di mana di sini dia katakan jika dia bilang bahwa X itu adalah negatif 2. Jadi garis bilangan ada bilangan positif, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Yang negatif itu di sebelah kiri 0, yang positif itu di sebelah kanan dari 0. Jadi 0 berarti di sini negatif. Oke, negatif 1, maka ini negatif 3, maka di sini X benar adalah negatif 2. Maka pernyataannya ini adalah benar. Selanjutnya nilai Y-nya dia bilang adalah 1/2. Kita perhatikan di sini 0 ke 1 kan ada pecahan. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 bagian ya. Jadi ini 1/4, 2/4, 3/4. Jadi ini 1/4 di sini setengah, di sini 3/4 baru 1. Jadi urutannya 0, setengah, 0, 1/4, setengah, maka Y itu adalah setengah. Oke, sehingga pernyataannya adalah benar. Kemudian, apakah nilai Z itu adalah 2 1/2? Kalau kita lihat Z itu antara, ya kan, 1, 2, dia bukan pecahan, bukan di antara, dia itu berada di antara apa? Bilangan bulat. Berarti ini pecahan, maka dia ini salah. Sedangkan Z itu harusnya adalah 3. Berarti pernyataannya adalah salah, gitu ya. Yang keempat, jika X dikurangin Y, X tadi berapa? Negatif 2. Kita kurangin setengah, ya. Negatif 2 dikurangin setengah, maka nilainya apakah setengah? 1/2? Tidak ya. Negatif 2 dikurang setengah ya negatif 1/2. Jadi ini salah ya pernyataannya. Selisih jika nilai X dikurangi, ya. Oke, soal berikutnya. Salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia ketika datang Hari Raya Idul Fitri adalah membeli pakaian baru. Pakaian ini dikenakan ketika mengunjungi saudara, teman, tetangga, dan kenalan sebagai wujud rasa senang dalam merayakan hari raya tersebut. Tempat yang dituju untuk membeli pakaian adalah swalayan, ada pasar, ada toko, ataupun gerai pakaian. Pernyataannya, tabel berikut menunjukkan harga dan banyaknya jenis pakaian yang terjual di sebuah toko dalam 1 jam. Pertama adalah nomor 1, baju koko 1/6 lusin. Jadi bukan 1 lusin ya, 1/6.
Berarti kalau 1/6 berarti 1/6 satu lusin itu kan 12 ya. Jadi 1/6 dikali harga total rupiahnya adalah 150.000. Dalam 1 jam itu yang laku hanya setengah lusin. Jadi 1/6. Oke, kalau 1/6 dari satu lusin berarti 1000. Oke, kaosnya adalah 0,5 atau setengah lusin. Harganya 360.000. Celana 25%. Satu lusinnya 25% doang. Berarti 270.000. Kerudung 7/12 560. Jadi ini membandingkan ya. Jadi di sini adalah kita membandingkan sebuah bilangan ya. Mana yang maksudnya pecahan yang paling mudah, yang paling besar gitu ya. Oke, kita akan bahas. Harga yang paling mahal adalah kerudung. Kemudian urutan harga satuan dari yang termurah adalah harga celana, harga kerudung, kaos, baju koko. Urutan yang paling termahal adalah harga celana, kerudung, baju koko, dan kaos. Kita coba. Oke, harga satuan yang paling murah adalah kaos. Oke, dari pernyataan kita bahas satu-satu. Baju koko itu kan 1/6 lusin. Berarti 1/6 dikali 12 berarti 2 yang laku. Jadi harganya 150.000. Berarti kalau 150.000 karena 2 ada yang laku, berarti harga satuannya adalah 75.000. Jadi harga baju koko itu harganya 75.000. Kemudian kita harga kaosnya itu kan 0,5 atau setengah, berarti ada 6 totalnya 3.360. Berarti harga satuannya adalah 360 dibagi 6 dapatnya 60.000. Kaosnya harganya 60.000. Maka untuk celana 25%-nya dari satu lusin berarti 1/4 ya kan. 1/4 dikali 12 ada 3 yang didapat. Harga totalnya kan 270. Harga satuannya 270 dibagi 3 adalah 90.000. Kemudian harga kerudungnya itu 7/12 kita kali 12 karena satu lusin kan 12 ya. Maka yang laku adalah 7. Maka totalnya 560.000. Satu satuannya 560.000 kita bagi 7, maka dapatnya 80.000. Jadi kita sudah tahu baju koko 75.000 harganya, kaos itu 60.000 harganya, celana 90.000 harganya, sedangkan kerudung 80.000 harganya. Maka harga yang paling mahal adalah kerudung. Salah. Kerudung bukan paling mahal, tapi paling mahal adalah celana. Oke. Harga yang termahal adalah celana. Oke, yang kedua, urutan harga satuan dari yang termurah. Dari yang termurah berarti kalau kita lihat yang termurah adalah 60.000. Kaos, ya kan? Kaos, habis kaos baju koko, kaos, baju koko, kita lihat. Kaos, baju koko, kerudung, celana. Maka pernyataan ini adalah salah. Jadi dia bilang dari celana dulu, kerudung, sedangkan di sini adalah kaos dulu, baju koko, baru kerudung, baru celana. Sedangkan urutan dari yang termahal, berarti yang dari termahal adalah celana, kerudung, baju koko, dan kaos. Ya kan, berarti pernyataan ini benar. Oke, kerudung salah, yang termahal bukan kerudung salah, harga satuan yang dari termurah itu dari celana salah, yang benar adalah celana termahal, kerudung kedua, baju koko ketiga, kaos yang paling murah. Sehingga adalah harga satuan yang paling murah itu adalah kaos. Maka jawabannya adalah benar. Itu ya. Oke. Selanjutnya, salah satu alat transportasi yang disediakan untuk belajar adalah bus sekolah. Suatu daerah memiliki 4 bus sekolah dengan setiap bus terdiri dari 35 tempat duduk. Ingat, setiap bus 35 tempat duduk. Dan selama penjemputan tidak ada penumpang yang berdiri. Syarat yang kedua, penumpang tidak ada berdiri, semua duduk. Berarti jumlahnya 35 itu semua duduk.
Pada suatu hari, banyak penumpang yang diangkut oleh bus sekolah tersaji pada tabel berikut. Jika bus A banyak penumpangnya 19 orang, B 16 orang, C 16 orang, D 19 orang. Jumlah penumpang semuanya benarkah? 2 dikali 16 ditambah 19. Kemudian, syarat jumlah penumpang tidak maksimum agar lebih efektif dioperasikan 2 buah saja dengan syarat jalurnya searah. Jika bus A rusak, penumpangnya dapat digabung dengan bus D. Selisih penumpang bus B dan bus C adalah 32 anak. Kita lihat bus A 19, bus B 16, C 16, D 19. Kita lihat jumlah penumpang kita jumlahkan coba. Bus A 19, bus B 16, maka 35. Ya kan? Bus D dan C dan D juga 35. 35 70 atau 2 kali 16 ditambah 9. Jadi menggunakan pemfaktoran ya distributif. 35 dikali 2 70. Maka pernyataan yang pertama benar, jumlah penumpang semuanya adalah 70. Syarat penumpang tidak maksimum. Agar lebih efektif dioperasikan 2 bus saja dengan syarat jalurnya searah. Oke, jalurnya searah, syarat jumlah penumpang tidak maksimum. Sedangkan penumpang maksimum adalah 35. Agar lebih efektif dioperasikan 2 bus saja. Salah ya, syarat jumlah penumpang itu ya maksimum. Agar lebih efektif. Jadi ini salah. Harusnya di sini harus maksimum. Syarat jumlah penumpang maksimum 35, maka agar lebih efektif dioperasikan 2 buah saja ya, benar. Tapi syaratnya tidak harus maksimum. Oke, itu salah. Pernyataan kedua salah. Karena satu bus itu sepenuhnya 35, maka syaratnya harus maksimum. Yang D, jika bus A rusak, penumpangnya dapat digabung dengan bus B. Bus A berapa? 19. Bus D 19, 38. Tersisa 3. Ada yang berdiri, padahal syaratnya semuanya harus duduk. Maka ini adalah pernyataannya adalah salah. Oke. Selisih penumpang bus B dan bus C adalah 32. Selisih berarti jika penumpang bus C dikurang dengan penumpang bus B, selisihnya 32. Sedangkan bus B itu 16, bus C 16, selisihnya nggak ada. Iya kan? Oke, jumlahnya baru 32. Kalau selisihnya tidak ada, maka pernyataannya salah. Oke. Ya, penumpangnya tidak ada, maka salah pernyataannya. Oke. Perhatikan stimulus di atas. Bus A dan bus B mengangkat pelajar dari arah utara selatan. Bus C mengangkut pelajar dari arah barat sekolah. Bus D dari arah selatan sekolah. Rumah Anwar dan Rohadi berada di bagian barat sekolah. Jika Anwar dan Rohadi bergabung, perbandingan banyak pelajar laki-laki dan perempuan di bus tersebut menjadi 1:2. Banyak pelajar laki-laki semula adalah berapa orang? Jadi di sini bus A dan bus B itu ya, Anwar dan Rohadi kan arahnya ke barat. Ya. Anwar dan Rohadi naik bus C, mau naik bus C, muatan penumpangnya 16 tambah 2 berarti 18. Kita perhatikan bus A dan bus D itu ke arah utara ya. Kemudian bus C arah ke barat. Selatan itu D, bus selatan. Sedangkan si Anwar dan Rohadi di barat, berarti di bus C. Bus C itu kan jumlah penumpangnya tadi 16. Kalau ditambah Anwar dan Rohadi, maka 16 ditambah 2 sama dengan 18. Sehingga perbandingannya 1:2. Kita melakukan perbandingan pria dan laki-laki 1:2, berarti 1 per itu ya. 1
per 1 tambah 2. 1 tambah 2 karena laki-lakinya 1, perempuannya 2. 1 per 3 dikali 18. Ada dapatnya 6. Oke, pertanyaannya berapa banyak laki-laki semula? Berarti untuk semula mobil yang semula itu adalah 4 orang. Kenapa 4 orang? Karena yang bertambah 2 laki-laki. Karena setelah ditambah yang berdua ini kan jadinya 6 orang laki-laki di situ. Dikurangin 2 maka 4 orang. Jadi begitu ya cara untuk membahas untuk paket numerasi. Oke, semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan saat ini. Dan terima kasih. Jangan lupa jika kalian suka dengan senang dengan video ini, silahkan berikan like-nya, komen, share, dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan bunyi lonceng notifikasinya supaya ada video yang terbaru kalian tidak ketinggalan. Demikian yang bisa disampaikan saat ini. Goodbye semua. Semangat belajar, semangat untuk berkarya. Terima kasih semuanya.